terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 3 dan 7. Tema yang diberikan oleh BPD kepada kami yaitu Unity or Kesatuan. Dan tema saya pada saat ini adalah Unity is a gift from God. Kesatuan adalah satu pemberian daripada Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga dan yang ketujuh. Ayat yang ketiga bunyinya demikian: berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tema yang diberi oleh BPD untuk bulan ini adalah unity atau kesatuan. Dan tema saya hari ini, unity is a gift from God. Kesatuan adalah satu hadiah atau pemberian dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bicara hadiah atau pemberian, biasanya kita pelihara atau jaga dengan baik. Apalagi kalau hadiah atau pemberian dari orang yang spesial, pasti kita pelihara atau jaga dengan sangat-sangat baik. Ini adalah salah satu pemberian dari Kristus, yaitu kesatuan. Itu pemberian dari Kristus bagi kita masing-masing. Efesus pasal yang keempat ayat 7. Dan jadi kesatuan ini kita harus pelihara. Maka dari itu Efesus pasal 4 ayat 3 katakan, kita harus berusaha memelihara kesatuan roh, karena tanpa kesatuan roh kita tidak akan pernah mampu menghadapi goncangan dunia ini. Tanpa kesatuan roh kita tidak akan ada kekuatan, tapi dengan kesatuan roh kita akan kuat menghadapi segala sesuatu. Karena dalam kesatuan roh ada ikatan damai sejahtera. Oleh sebab itu Efesus 4 ayat 3 katakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita harus ada usaha untuk memelihara kesatuan roh, karena itu adalah satu kasih karunia diberi oleh Kristus pada kita masing-masing untuk menguatkan kita, untuk mengokohkan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada berita mengejutkan dari Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani, bahwa Indonesia akan masuk dalam resesi. Bagaimana respons gereja Tuhan dengan berita ini? Saudara-saudara, hal ini dapat ditanggulangi dengan kesatuan atau unity. Sebetulnya berita mengejutkan ini, gereja Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu kaget, karena nubuatan Alkitab sedang digenapi. Dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 bunyinya, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, di mana manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah dinubuatkan bahwa akhir zaman akan ada masa sukar. Jadi kita anak-anak Tuhan tidak perlu kaget dengan berita yang mengejutkan ini, karena sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Banyak orang yang tidak suka dengan nubuatan ini, sebab tidak ada satu manusia pun yang ingin masuk dalam kesukaran. Semua ingin berada dalam kenyamanan, aman dan tentram. Tapi kenyataannya saat ini nubuat sedang digenapi, bencana melanda seluruh dunia. Tapi untuk anak-anak Tuhan, dalam situasi apapun kita akan tetap bersukacita jika kita menyatu dengan Tuhan, atau ada kesatuan roh dengan Tuhan. Kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, dalam situasi apapun tidak akan dapat mempengaruhi hidup kita. Ada 3 kesatuan yang kita harus miliki. Yang pertama, kita harus memiliki kesatuan roh dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat menyatu dengan Tuhan? Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita. Kita beri hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Beri diri dibaptis agar Roh Kudus dicurahkan. Dan kita harus beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, supaya kita diberkati dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25.
Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanan dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi di tengah-tengah bencana COVID-19 yang melanda dunia ini, mau ada berita resesi atau mau ada apapun, kita akan tetap diberkati Tuhan. Makan dan minum kita, bahkan penyakit apapun akan dijauhkan dari tengah-tengah kita. Itu kata firman Tuhan, Keluaran 23 ayat 25. Kalau kita memiliki kesatuan roh atau menyatu dengan Tuhan, kita harus menyatu dengan Tuhan lewat ibadah yang benar kepada Tuhan, supaya makan minum diberkati dan penyakit jauh dari kita. Yang kedua, kita harus memiliki kesatuan roh dengan keluarga, supaya keluarga juga kuat menghadapi segala sesuatu. Yang ketiga, kita harus ada kesatuan roh dalam pelayanan. Kita harus punya kesatuan roh, gembala, pengerja, jemaat, dan lain-lain. Di dalam pelayanan kita bentuk kesatuan dalam kita berkumpul, beribadah bersama, supaya Tuhan datang atau hadir di tengah-tengah ibadah kita dan memberikan kita berkat yang luar biasa. Karena kalau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah, maka mujizat besar akan terjadi. Kita baca di dalam kitab Matius pasal yang 18 ayat 20. Di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan sekedar berkumpul, tapi berkumpul dengan kesatuan roh. 2 atau 3 orang beribadah dengan benar kepada Tuhan, roh Tuhan pasti hadir. Dan kalau roh Tuhan hadir, mujizat besar pasti terjadi. Jadi kita harus memiliki kesatuan roh, dan kita harus berusaha untuk memelihara kesatuan roh. Kita harus jaga kesatuan roh, pelihara kesatuan roh, agar kita kuat menghadapi situasi apapun. Terutama di tengah-tengah bencana COVID-19 yang melanda dunia ini, kita anak-anak Tuhan akan tetap diberkati makan dan minum kita, dan dijauhkan dari penyakit apapun. Saudara-saudara yang kekasih, jagalah atau peliharalah kesatuan roh, agar supaya kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.